Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, peran Pancasila dalam menjaga keberagaman. Baiklah, teman-teman, mari kita lihat keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Apakah budaya itu? Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, karsa, dan budi manusia. Budaya dapat berwujud, yang pertama, gagasan yang berupa kepercayaan dan sistem adat istiadat. Dan yang kedua, tindakan atau kegiatan upacara adat dan seni pertunjukan. Dan yang ketiga, benda atau pakaian, senjata tradisional, rumah adat, dan alat musik. Baiklah, teman-teman, marilah kita lihat contoh kepercayaan dan adat istiadat. Yang pertama, berbicara yang santun kepada orang lain. Dan yang kedua, berbudaya antri. Dan yang ketiga, senyum dan sapa orang yang lebih tua. Dan untuk yang selanjutnya, apa saja contoh upacara adat dan seni pertunjukan? Yang pertama, lompat batu nias, serta upacara adat Ngamben Bali, Kosado, Tenger, Grebeg Suro Solo. Seni pertunjukan, Makyong Riau, Reog Jatim, Wayang Jawa, Ketoprak Solo. Apa saja contoh baju adat dan rumah adat yang ada di Indonesia? Yang pertama, pakaian adat, yaitu kebaya dari Jakarta, pakaian ewer dari Papua, pakaian mandar dari Sulawesi, pakaian king baba dari Kalimantan Barat. Rumah adat, yaitu kebaya dari Jakarta, rumah Memrunas dari Nusa Tenggara Timur, rumah Honai dari Papua, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah Panjang dari Kalimantan Barat, rumah Aceh dari Aceh. Dengan banyaknya contoh-contoh tersebut, kalian pasti bertanya, why can the Indonesian people be religious? Faktor penyebab keragaman, yaitu yang pertama, keturunan ras melanosoid Papua. Dan yang kedua, ras Medoid dari Jambi dan Riau. Dan yang ketiga, ras Melayu Mongoloid dari Batak, Toraja, dan Dayak. Dan untuk selanjutnya, budaya asing berasal dari budaya bangsa lain yang masuk ke Indonesia. Dan yang selanjutnya, kondisi geografis, yaitu perbedaan geografis akan memunculkan. Dan untuk selanjutnya, apa yang membedakan suku satu dengan yang lainnya? Bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Aceh. Adat istiadat, yaitu Ngamben di Bali, Sekaten dari Solo, Tabek di Sumbar, Titik dari Mentawai. Sistem kekerabatan, yaitu garis keturunan ibu di Minangkabau, garis keturunan ayah di Batak Minaha, garis keturunan ayah dan ibu di Jawa. Mari kita lestarikan budaya nasional dengan cara berikut ini. Pengenalan budaya nasional ke masyarakat, yaitu pemeliharaan benda sejarah senantiasa digalakan.
Dan yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan. Dan yang terakhir, menghormati budaya sendiri dan budaya lain. Dan untuk selanjutnya, mempelajari budaya warisan leluhur. Unsur-unsur budaya, yaitu unsur budaya. Yang pertama, keagamaan. Setiap praktik agama akan memunculkan upacara keagamaan. Yang kedua, unsur budaya, bahasa, sarana berinteraksi dengan sesama dan mewariskan budaya. Yang ketiga, kesenian, semua yang mencakup seni yang dapat dilihat dan didengar. Dan yang keempat, mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Dan yang kelima, teknologi dan peralatan manusia akan membuat peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat Indonesia. Dan yang keenam, pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang sifat peralatan yang dipakainya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, sistem masyarakat. Setiap masyarakat memelihara. Oke teman-teman, untuk materi yang kedua kita mempelajari Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya keberagaman, kita perlu mengembangkan sikap saling menghormati dan menerima keberagaman. Dan yang kedua, dengan begitu akan menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan. Dan yang ketiga, hal ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Suntasoma yang dikalang oleh Tamtular. Dan untuk materi yang ketiga, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling tolong-menolong satu sama lain dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Dan yang kedua, saling menghormati antara perbedaan. Dan yang ketiga, bergaul dengan baik semua teman. Yang keempat, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mari kita terapkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Tika dan Tia sedang menghargai pendapat saat belajar di kelas. Dan yang kedua, Paris dan Dewi mengajak teman-temannya bermain saat beristirahat. Dan yang ketiga, Dewi, Tias, dan teman-teman berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yang keempat, murid tertib dan hikmat mengikuti upacara di sekolah. Kita refleksi on the learning material di STEAM. Yang kesatu, ayo kalian identifikasi sikap apa saja yang sudah kalian lakukan yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ayo identifikasi sikap sehari-hari kalian dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, apa saja yang sudah kalian lakukan dalam melestarikan budaya Indonesia. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.